Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Mahendra, wartawan Tribunnews Network di Jakarta. Kali ini saya berada di rumah dinas Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita nanti akan ngobrol dengan beliau mengenai aktivitas beliau sebagai Wakil Presiden dan sebagai pribadi, terutama ketika memasuki pandemi COVID-19. Mari kita ikuti ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang lahir pada masa penjajahan Jepang di Kresek, Tangerang 11 Maret 1943. Ia adalah ulama pertama yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ma'ruf pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Tepu Ireng Jombang dari tahun 1958 sampai tahun 1961. Ia lalu melanjutkan studinya di Fakultas Usuluddin Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada tahun 1967. Selain sebagai pendakwah, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga pernah bekerja sebagai guru, dosen, hingga anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelum menjadi Wakil Presiden, Ma'ruf Amin pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jalan Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil dari Jokowi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 23 Februari 2018, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi memberikan mandat kepada Jokowi untuk maju sebagai calon presiden. Keesokan harinya, Jokowi menyatakan telah mengantongi nama calon wakil presiden yang akan menjadi pasangannya. Pada 1 Maret 2018, Golkar menyodorkan nama Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi. Partai Persatuan Pembangunan tak mau ketinggalan. Mereka merekomendasikan nama Ma'ruf Amin untuk menjadi calon wakil presiden Jokowi pada 10 Juli 2018. Hingga pada tanggal 20 Juli 2018, Ma'ruf Amin mendeklarasikan kesiapannya untuk berpasangan bersama Jokowi pada pemilihan presiden 2019. 8 Agustus 2018, Jokowi memberikan petunjuk pada wartawan tentang siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Ia menyebut inisial M. Esok harinya, secara resmi Jokowi mengumumkan nama Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Tak menunda lama, pada 10 Agustus 2018, Jokowi dan Ma'ruf mendaftarkan diri menjadi capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum. Sebelum menjabat sebagai wakil presiden, langkah Ma'ruf sempat menuai kontroversi. Pada tahun 2008, Ma'ruf Amin menyebut Ahmadiyah sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan. Pada tatanan sosial, Ma'ruf Amin juga mendukung penerapan sanksi pidana bagi kaum lesbian, gay, bisex, dan transgender atau LGBT di tahun 2016. Dan yang paling terkenal, pada tahun 2017, Ma'ruf Amin menjadi saksi yang memberatkan untuk terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam sidang kasus penistaan agama. Assalamualaikum Tribuners, saya sudah bersama dengan Pak Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, semoga hari ini sehat, Pak. Amin, insyaallah. Insyaallah. Pak Wapres, bisa cerita nggak buat kita semua, Pak? Kebetulan waktu Bapak sekarang bertugas di seluruh dunia kena pandemi COVID-19. Ya. Tentu ini akan mengubah seluruh tata cara, seluruh kehidupan, ya. Termasuk Pak Wapres tentu saja. Ya. Pak Wapres bisa ceritakan, Pak, apa perubahan yang Pak Wapres alami setelah terjadi pandemi COVID-19 terutama sejak Maret 2020, Pak? Banyak sekali ya perubahan-perubahan.
sebagai wakil presiden tentu di dalam menjalankan tugas kenegaraan, lalu dulu kita sidang kabinet di istana, baik di istana Bogor maupun di istana Jakarta. Nah, selama pandemi itu kan kita video conference melalui online kita. Yang sebelumnya jarang Pak Wapres. Iya, sebelumnya tidak pernah ada. Oh, tidak pernah ada, Pak. Selalu tatap muka kan. Ya. Itu juga satu kebiasaan baru. Baru ya. Dan yang kedua itu tidak lagi ada kunjungan. Ya. Ya, kita memonitor laporan-laporan dari berbagai daerah, dan kalaupun juga ada kunjungan juga lewat juga video conference, telepon dengan misalnya gubernur atau dengan siapa, kita juga melalui video conference. Ada nggak Pak Wapres perbedaan? Merasakan bedanya nggak ketika bertemu? Beda. Kalau kunjungan langsung kan kita bisa lihat ini apa ini. Ini kan tidak mungkin lihat ke lapangan. Nah, terpaksa hanya laporan yang kita terima. Nah, itu salah satu. Dan selama 4 bulan saya juga tidak keluar rumah. Kecuali 1 kali saya hanya melihat di gugus tugas. Badan Penanggulangan Bencana BNPB untuk melihat di awal-awal itu bagaimana persiapannya dalam rangka menghadapi penanggulangan COVID. Jadi saya berdiskusi di sana dan juga memberikan pengarahan-pengarahan supaya lebih efektif, supaya penanganannya itu. Nah, jadi memang tidak pernah juga kalau dulu itu saya kadang-kadang ada ke tempat-tempat ke pesantren saya selama 4 bulan sama sekali tidak ada. Tapi kemarin sudah melakukan kunjungan fisik ke Sukabumi, Pak. Itu untuk pertama kalinya. Untuk pertama kali ya. Untuk pertama kalinya, karena katanya Sukabumi itu sudah daerah kawasan hijau. Maka kita lihat pembukaan sekolahnya seperti apa. Kemudian persiapannya seperti apa. Dan ada inovasinya seperti apa. Ternyata bagus sekali, selain memakai masker, memakai penutup muka face shield Pak. Face shield. Juga ada kotak pakai plastik gitu, masing-masing siswa itu. Dan siswanya itu dibagi 3. 3 ya? Iya, yang kalau Mendikbud kan boleh dibagi 2. Tapi dia mengambil 3. Jadi kalau muridnya 36 itu dibagi 3 shift. Jadi 3 hari. Untuk menjaga fisikal ya. Untuk menjaga physical distancing itu. Jadi itu inovasinya bagus. Ada kotak pakai jadi dia dikasih kotak. Kemudian dia di dalam kotak jadi ada 3 lapis lah. Itu juga inovasi baru. Saya juga berdiskusi dengan pemerintahan bagaimana dia bisa membuat daerah itu hijau. Ternyata mereka itu basis penanganannya di tingkat kelurahan. Di tingkat kelurahan. Jadi betul-betul pembagian tugasnya itu penanganannya. Kemudian saya ke pesantren. Bagaimana pesantren bersiap untuk menerima santrinya itu kan harus ada penyemprotan, disinfektan, kemudian harus mereka bersiap dengan cepat cuci tangan. Dan kebetulan kan ada program pemerintah kita membantu mereka menyediakan pemerintah itu sampai 2,6 triliun untuk membantu. Ada pesantren yang dikasih 50, ada yang 40, ada yang 30 juta untuk persiapan. Kemudian di samping itu juga ada bantuan dari PUPR untuk membantu tempat wudhu, cuci tangan, MCK. Pak Wapres, selama 4 bulan tidak beraktivitas, 3-4 bulan tidak beraktivitas ke luar kediaman, untuk menjaga vitalitas dan kebugaran tubuh, apa yang Pak Wapres lakukan, Pak? Ya, saya terpaksa berolahraga sesuai dengan
yang bisa dilakukan dalam situasi ini. Ya. Ya, kalau dulu jalan di mana-mana, ya. Saya ke Ancol, ke GBK, kemana-mana lah. Dalam situasi pandemi saya pertama pagi-pagi itu sepeda statis. Oh, sepeda statis ya? Nah, sepeda statis itu setengah jam lah. Ya, kita sekitar bisa menghasilkan 330-an kalori gitu. Selain itu secara berkala juga dilakukan tes, jalan kaki dia di sekitar komplek ini itu bisa mencapai antara 180 sampai 200 kalori. Jadi total 500-an. 500-an ya, Pak. Kalau tidak jalan, ada juga saya ada kolam olahraga air. Hidro. Ya, untuk semacam olahraga di air lah. Untuk pengetesan dilakukan secara berkala? Pengetesan kadang seminggu sekali, sebulan sekali. Itu rapid test atau swab, Pak? Ya, awalnya swab, tapi belakangan rapid test ya. Iya. Pak Wapres, ketika dalam situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, pemerintah kemudian melontarkan wacana mengenai new normal. Bagaimana kita bisa menghadapi suatu normal baru. Menurut Pak Wapres, apa sih yang perlu disiapkan oleh kita semua masyarakat ketika kita menuju ke situasi normal baru? Ya, kan memang harus ada satu tugas pemerintah dan juga kesiapan masyarakat. Nah, pemerintah ini menyiapkan yaitu masalah tes masifnya. Supaya terus itu tracking juga, tracking juga, kemudian juga layanan kesehatannya. Layanan kesehatannya di tempat isolasi, rumah sakit dan sebagainya, penanganannya, walaupun juga ada yang isolasi mandiri, tapi kan tentu panduan-panduannya, dan itu kita lihat cukup baik karena yang sembuh makin hari makin banyak. Nah, kemudian juga penerapan protokol kesehatan yang ketat. Karena itu kita inginkan agar kegiatan-kegiatan keekonomian maupun pendidikan kalau nanti itu harus sudah memenuhi protokol kesehatan supaya aman. Supaya aman. Jadi kan kita kan aman COVID, produktif aman COVID ya. Oleh karena itu semua ini terutama tuh pasar-pasar tradisional, kemudian angkutan umum, transportasi umum, KRL iya, kemudian di terminalnya, di stasiunnya, iya, kemudian wisata juga, lokasi wisata itu harus betul-betul dia siap dengan protokol kesehatan. Nah, yang kedua masyarakatnya. Masyarakatnya ini harus patuh. Kalau istilah agamanya itu harus sami'na wa ata'na. Mematuhi protokol kesehatan. Karena itu maka sosialisasi, edukasi masyarakat menjadi sangat penting. Melibatkan semua stakeholder. Termasuk pemuda, kemudian tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, harus dimanfaatkan untuk memberikan edukasi. Dan juga pengawasan, sebab banyak orang yang lalai kan. Ada TNI Polri dilibatkan bukan untuk nangkep, bukan untuk menghukum, tapi mengingatkan ini mereka yang lalai itu. Itu saya kira yang sedang dilakukan sekarang. Pak Wapres, yang menjadi crucial point itu sebenarnya selain di tempat-tempat umum juga di lokasi-lokasi tempat ibadah, cara melumpuhkan kerumunan. Sebentar lagi kan ada Idul Adha juga. Yang tentu nih, apa saran Pak Wapres terkait dengan supaya di tempat ibadah kita tetap aman melakukan satu kegiatan di tempat ibadah termasuk Idul Adha dan hari keagamaan yang lain tetap aman? Kalau untuk hari-hari Jumatan kan sudah diterapkan protokol kesehatan. Misalnya dia softnya harus ada jaga jarak. Di masjid-masjid sekarang sudah diterapkan itu kan. Kemudian juga datang pakai masker. Nah,
maka dianjurkan wudhu dari rumah. Itu tidak boleh berselaman, yang biasanya selaman di masjid. Sekarang sudah terus dilakukan, terus sosialisasi di masjid. Nah, dalam menghadapi nanti Idul Adha, itu memang harus ada pengawasan yang ketat, supaya protokol kesehatan ini tetap tidak hanya di Jumat tapi juga di juga Idul Adha. Mengenai penyaluran daging kurbannya, daging kurban juga sebaiknya harus diatur supaya tidak memancing orang berkerumun, kemudian berdesak-desakan. So, kita juga seperti kemarin bansos juga, betul. Itu juga sama itu. Nah, kalau bisa itu tidak dibagi di tempat, tapi diantar ke rumah masing-masing. Itu sebenarnya lebih bagus, pakai kupon, nanti diantar itu kemudian dagingnya diantar. Kalau tidak ya pakai kupon, tapi harus antriannya yang aman COVID. Aman COVID. Itu saya kira nanti akan menjadi bagian yang akan disosialisasikan. Pak Wapres beberapa waktu yang lalu dalam sebuah rapat kabinet yang diketahui oleh masyarakat bahwa Presiden minta supaya penyerapan anggaran cepat dilakukan secara cepat supaya ekonomi ini bisa bergerak kembali lah setelah beberapa bulan. Menurut Pak Wapres yang ini apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Presiden supaya COVID ini tidak mengganggu ekonomi kita? Ya kan sekarang yang ekonomi masyarakat ini kan terhenti. Maka itu yang bisa mendorong untuk menggerakkan itu. Swasta sekarang tidak bergerak. Semua tidak. Tiarap semua tiarap semua. Karena itu yang bisa diharapkan itu adalah belanja pemerintah. Nah, kalau belanja pemerintah ini lambat, maka ini tidak mendorong. Karena itu maka Presiden meminta supaya segera itu penyerapan itu dilakukan. Oleh karena itu Presiden terakhir mengumpulkan terutama kementerian yang anggarannya besar-besar. Itu supaya cepat melakukan penyerapan itu. Bahkan di dalam pertemuan sudah kita katakan, kalau misalnya ada regulasi yang menghambat, maka supaya disampaikan nanti regulasinya itu harus dilakukan perubahan, pelonggaran. Dan kalau ada kekhawatiran, boleh didampingi oleh lembaga pengawasan. Iya, pokoknya yang penting jalan. Nah, dan prosedur-prosedur yang ruwet-ruwet itu dihilangkan semua, disederhanakan semua. Supaya ini bisa berjalan. Karena anggaran ada di tangan pemerintah. Dan harus ada kemampuan untuk melakukan strategi dan inovasi dari masing-masing kementerian dan lembaga itu untuk bisa menyerap itu. Harus punya jangan misalnya menunggu ini kemudian apa. Jadi ini kan darurat. Betul. Darurat. Jadi tidak menggunakan birokrasi normal. Nah, itu. Jadi Pak Wapres gara-gara peringatan Presiden atau keinginan Presiden itu muncul isu atau rumors menyangkut reshuffle. Menurut Pak Wapres gimana sih sebenarnya, Pak? Kalau saya melihatnya itu adalah teguran pada para menteri. Saya belum melihat adanya reshuffle itu. Ada rencana muncul. Itu belum muncul. Belum muncul sekedar teguran dari Presiden supaya segera cepat. Menteri yang lambat. Lambat di dalam proses untuk pencairan. menyerap itu harus ada kreativitas, harus ada keberanian, harus ada inovasi sehingga bisa cepat, Pak. Tapi tetap akuntabel. Supaya nggak jadi masalah di belakang. Jangan jadi masalah. Pak Wapres juga di tahun ini juga mungkin bisa jadi penyerapan anggaran juga mengenai pelaksanaan pilkada serentak yang untuk sementara ini dijadwalkan pada 9 Desember 2020. Nah, terkait dengan kondisi COVID ini, menurut Pak Wapres kira-kira apakah ini nanti juga akan menimbulkan new wave atau gelombang baru ketika
pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020? Kita harapkan sih tidak ada gelombang kedua aja. Ya, artinya bagaimanapun kan ini orang mencoblos ini kan. Iya, kita harapkan tidak ada. Karena itu maka yang harus dibuat pertama itu kalau langsung itu berarti harus aman COVID. Ya. Atau bisa juga mungkin kalau sudah siap, belum tahu saya KPU itu bisa kan coblosan melalui online. Nah, kalau ini belum tahu apa. Ya, karena itu kita memang harus bersiap diri untuk antisipasi, mencegah jangan sampai pilkada itu menjadi sumber kemudian terjadinya gelombang baru. Iya. Jadi klaster baru. Klaster baru akibat adanya kumpul-kumpul. Iya. Nah, barangkali bisa diatur dengan secara baik. Kan kita sudah punya pengalaman yang kemarin ini kan sudah punya pengalaman banyak. Nah, mungkin kita bisa mengatur lebih ketat lagi di waktu pilkada. Pak Wapres, dalam pilkada serentak ini kan satu di antara putri Bapak kan ikut juga dalam kontestasi nih, dalam persoalan ini. Apakah Pak Wapres memang setuju pada apa yang dilakukan oleh putri Bapak untuk mengikuti kontestasi di Tangerang Selatan ini, Pak? Saya sebenarnya tidak pernah menyiapkan anak saya itu untuk menjadi calon wali kota, tidak pernah. Semua anak saya tidak, masing-masing supaya sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya dan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi kemudian anak saya ini ternyata dia mencalonkan diri. Ya, saya bilang, saya tidak menyuruh kamu, tapi kalau memang itu kehendaknya masyarakat, saya hanya bisa tuturi handayani dan ikut mendoakan. Sebagai orang tua tentu harus juga artinya mendukung anaknya. Tapi saya tidak mengharapkan dan tidak menyiapkan anak saya yang manapun untuk menjadi seorang wali kota atau pejabat publik lainnya itu. Tapi beliau minta restu ke Bapak ya? Ya, memberitahu. Oh, memberitahu. Iya, saya bilang ya saya tuturi handayani. Kalau itu memang mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi itu. Ya. Nah, kira-kira untuk keluarga Bapak yang kepingin nantinya ikut kontestasi ada pesan tertentu, Pak? Ya, tentu pertama harus menjaga etika. Ya, supaya tetap dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ketika dia ingin menjadi wali kota maupun setelah kalau misalnya terpilih juga harus menjaga kredibilitasnya supaya tetap menjadi pejabat yang bisa melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi itu paling itu sih. Amanah, tetap bisa menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga amanat masyarakat. Ya, Pak Wapres, kembali ke pandemi yang kita alami sekarang ini. Satu di antara lokasi di Republik ini yang paling banyak penderita COVID-nya adalah di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur organisasi kemasyarakatan agama yang kuat adalah Nahdlatul Ulama. Dan seperti Pak Wapres katakan tadi bahwa kuncinya adalah disiplin. Nah, kira-kira gimana Pak peran dari para kiai, para ulama yang terutama di Jawa Timur untuk bagaimana supaya Jawa Timur ini sebagai provinsi dengan penduduk yang cukup besar bisa mengatasi persoalan di COVID-19 ini? Kan kuncinya memang harus ada. Ini kan pandemi ini saya bilang genit sekali kecepatannya. Itu karena itu harus punya jurus-jurus yang banyak. Harus ada inovasi, harus juga membangun kolaborasi, dan harus juga ada komunikasi. Jangan satu sama lain justru tidak
membangun kolaborasi yang baik ya dan koordinasi. Karena itu memang ini kunci. Kalau dilakukan dengan betul inovasi, kolaborasi, komunikasi dan koordinasi yang baik, saya kira itu bisa. Salah satunya juga melibatkan ulama. Ya. Karena itu saya pada waktu haulnya Mbah Wahab di Tambak Beras, saya juga menyampaikan secara virtual ya Pak. Virtual, saya minta ulama ini tanggung jawab ikut berperan, sebab menghilangkan bahaya ini, apa bahaya COVID, apa bahaya keterpurukan ekonomi, itu dalam agama itu minimal fardu kifayah. Maksudnya kalau ada yang mengerjakan, nah tapi kalau sudah keadaannya dalam keadaan sangat darurat, itu fardu ain. Ya. Tiap orang harus ikut. Karena itu ulama dituntut untuk mengambil peran itu. Ya. Nah, tinggal lagi tentu pemerintah daerah harus bisa mengkoordinasikan ini dan mengajak ulama supaya ulama merasa oh saya diminta ini. Walaupun sebenarnya ulama itu harus menawarkan diri, harus menyiapkan diri dan harus melakukan upaya-upaya untuk. Tetapi memang fatsunnya sebaiknya memang adanya koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena memang di Jawa Timur pengaruh ulama cukup besar. Karena itu jangan sampai ada ulama yang justru tidak percaya bahwa ada COVID. Tidak percaya betul. Bahwa COVID-19 itu bahaya. Nah ini kalau ulamanya tidak punya pendapat, nah ini penting sekali. Supaya memberi keyakinan kepada umat ya. Kalau ulama sudah nggak percaya, umatnya juga nggak percaya. Umatnya nggak percaya, nanti kan menganggap remeh, menganggap enteng. Ya. Ya, itu nggak apa-apa. Nah, ini bahaya ini. Nah, itu. Ya Pak Wapres, beberapa waktu belakangan ini juga muncul pro kontra soal RUU BIP yang sekarang lagi ditangani, lalu kemudian memunculkan kembali isu Partai Komunis Indonesia yang menjadi isu baru sekarang. Menurut Pak Wapres sebenarnya isu PKI ini gimana sih Pak? Kalau saya melihatnya itu ya PKI itu kan sudah dibubarkan, sudah menjadi kelembagaannya, ajarannya sudah dilarang. Menurut saya sih ya tidak lagi menjadi bahaya laten. Kalau mungkin ada 1-2 orang atau beberapa orang yang masih punya pemikiran seperti pemikiran itu, tapi kan tidak muncul di permukaan sebagai satu ide-ide yang bisa dikembangkan. Saya kira mungkin saja, kan ada diskusi-diskusi tentang isme-isme termasuk kapitalisme, kemudian sosialisme, marxisme, itu kan di perguruan tinggi juga memang menjadi diskursus, menjadi studi yang dikembangkan. Tetapi menurut saya ya kita waspada ya harus. Bukan hanya pada masalah komunisme, pada radikalisme. Juga kita waspada, radikalisme agama, radikalisme sekuler juga. Yang dalam rangka upaya melakukan sekularisasi Pancasila juga diwaspadai. Yang Pancasila itu disekulerkan. Tapi jangan juga kemudian radikalisme agama juga. Ini kita harus waspadai semua itu. Jadi saya melihat kalau ada orang yang mulai menggoreng, misalnya isu-isu PKI, saya kira mungkin punya itu usaha-usaha politisasi saja, ya. Sehingga mungkin ada kepentingan lain lah. Pak Wapres, kalau menurut Bapak ini masih perlu dilanjutkan nggak sih pembahasan mengenai rencana undang-undang soal ideologi Pancasila ini? Dalam arti seperti yang konsep kemarin kan memang kan menimbulkan kontroversi. Betul. Sehingga menurut saya ya kalau mau kita membuat RUU itu sebaiknya itu implementasinya. Implementasi Pancasila itu supaya kita itu Pancasila itu menjadi ajaran
yang bisa diimplementasikan, tidak hanya menjadi kebegawanan. Ajaran kebegawanan itu kan hanya dicerita-ceritakan, tapi mungkin bagaimana politik Pancasila itu, ekonominya Pancasila, budaya Pancasila. Nah, ini semua itu bagaimana itu diterapkan dalam bentuk-bentuk implementasi. Ya. Jadi jangan membahas Pancasilanya. Pancasila sudah selesai. Clear, ya, selesai. Sudah final, sudah tidak ada persoalan, sudah menjadi kesepakatan. Tapi mungkin bagaimana emang implementasikannya itu. Itu barangkali yang apa namanya itu terserah. Itu harus dibuat ulang. Di draft ulang. Yang sifatnya pada semacam implementasi. Terima kasih Pak Wapres. Pak Wapres, ini terakhir dari kami. Pak, kebetulan sekarang pada saat ini kelompok milenial itu sedang berperan, orang-orang muda, Pak. Iya. Apa pesan Pak Wapres kepada kelompok milenial ini yang sekarang lebih banyak hidup di dunia maya, di dunia internet, di dunia yang tidak nyata? Apa pesan Pak Wapres? Pertama kan milenial ini kan masa depan Indonesia itu ada di tangan mereka. Karena itu kita ingin bahwa milenial ini itu menjadi generasi yang siap untuk melanjutkan pembangunan nasional kita ke depan. Karena itu mereka harus kita berikan penguatan untuk menjadi generasi atau SDM unggul. SDM unggul itu dia harus sehat, cerdas, produktif, mampu melakukan persaingan, memiliki fighting spirit yang tinggi dan akhlak mulia. Jadi mereka itu. Dan kemudian juga mereka harus menjadi generasi digital. Nah, kita ingin, makanya kita sudah membangun tol langit dan akan tol langit infrastruktur digital ini sudah dibangun dengan palapari, tapi jaringannya akan kita masih belum seluruhnya. Jadi jaringan ini akan kita siapkan, yaitu mungkin 2021 kita sudah mulai untuk seluruh di mana saja sudah ada jaringan. Sehingga generasi muda kita sudah bisa memanfaatkan jaringan ini memang untuk bisa digunakan baik pelayanan birokrasi, kemudian juga masalah pendidikannya, kemudian juga layanan sosialnya. Bahkan kita sedang mendorong juga dibangunnya Cyber University, Universitas Cyber, yang pembelajarannya menggunakan online, yang mahasiswanya tidak hanya berjumlah sesuai dengan kapasitas kelas, itu tidak, bahkan bisa belajar. Ada tenaga kerja kita yang ada di luar negeri bisa menjadi mahasiswanya. Nah, karena kita ingin generasi muda kita ini generasi muda yang digital. Kebetulan ada COVID yang tidak memungkinkan secara fisik kebetulan COVID ini sudah mempercepat proses tol langit itu. Nah, ini kita ingin generasi muda kita ini siap betul untuk bersaing, sebab ke depan tuh persaingan global ini akan sangat kuat. Karena itu kita memiliki sumber daya ini, kemampuan, dan memiliki juga semangat bertandingnya, fighting spiritnya juga kita, tetapi juga akhlak mulianya harus kita tanam. Pak Wapres. Bahaya global ini juga tidak semuanya positif. Dampaknya juga ada juga yang negatif. Betul sekali. Baik, Tribuners, kami mengucapkan terima kasih Pak Wapres atas kesempatan kita pada sore hari ini ngobrol dengan Pak Wapres. Kami berharap Pak Wapres selalu sehat. Amin, insyaallah. Dapat meneruskan pekerjaan dan perannya sebagai Wakil Presiden Republik ini, Pak Wapres. Demikian Tribuners, kita sampaikan terima kasih pada Pak Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.